Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat malam untuk kita semua. Saudara-saudari yang saya kasih, keluarga, ibu dan anak-anak yang ditinggalkan oleh Bapak Masih yang saya kasih, Bapak Masih yang kami semua kasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita berkumpul di sini di rumah Bapak Maksi untuk mengenangkan kembali wajah Bapak Maksi, perjumpaan dan pertemuan yang pernah terjadi di antara kita. Bapak Maksi hidup di tengah keluarga ini, di lingkungan ini, di paroki ini, sebagai tanda bahwa kita tetap bersatu, tidak hanya melalui raga atau jasmani, melainkan bersatu dalam doa. Doa yang menyatukan kita karena kita pernah saling mencintai, dan sepanjang hidup kita untuk selamanya, cinta itulah yang mempersatukan kita semua, termasuk dalam peristiwa perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Marilah di awal perayaan kudus ini, dengan rendah hati kita minta ampun atas dosa dan salah yang pernah kita lakukan, baik terhadap diri kita, terhadap sesama, juga terhadap Bapak Maksi dalam pergaulan hidup kita, juga terhadap Allah. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kebahagiaan sejati, iman kami Kau teguhkan dengan kebangkitan Putra-Mu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan para hamba-Mu, sahabat dan saudara kami, Maksi Urap yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu beberapa waktu yang lalu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah melakukan tindakan penyelamatan bagi hamba-Mu ini, membangkitkan dia dari alam maut untuk boleh bersatu bersama para kudus dalam kerajaan-Mu. Kiranya Bapak Maksi tetap menjadi pendoa bagi istri dan anak-anak yang Dia tinggalkan, bagi kami semua, bagi keluarga,
dalam pesiaran hidup di atas dunia yang fana ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Tiada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Aku Yohanes melihat langit baru dan bumi baru, sebab langit dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, berhias berbagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu, "Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia menjadi Allah mereka. Allah akan menyerahkan segala air mata dari mata mereka, dan maut takkan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu." Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Semuanya telah terjadi. Aku ini Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikianlah sabda Tuhan. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdiri untuk mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada hari Yesus disalibkan mulai pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Pukul 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allah, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan daku?"
Beberapa dari hadirin yang mendengar berkata, "Ia memanggil Elia." Maka seorang di antara mereka segera datang mencelupkan bunga karang ke dalam cuka, mencocokkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata, "Tunggu kita lihat apakah Elia datang menurunkannya." Akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring lalu wafat. Maka tirai kenisa tercarik menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata, "Sungguh orang ini putra Allah." Kemudian pada hari Sabtu sore Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar hari pertama dalam pekan ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan menggulingkan batu dari pintu makam. Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Padahal batu itu amat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Ia memakai jubah putih. Mereka amat terkejut. Pemuda itu berkata, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib. Ia sudah bangkit, tiada lagi di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan." Demikianlah sabda Tuhan. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Ibu dan anak-anak yang saya kasihi, yang ditinggalkan oleh Bapak Maksi yang sama-sama kita cintai. Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat, anak-adik, saudara kita, Maksi yang saya kasihi. Apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu, segera tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis juga duka cita. Pernyataan yang mengandung harapan memunculkan begitu ragam penafsiran. Bagaimana mungkin penulis kitab ini memberikan sebuah nasihat kepada orang yang merasa kehilangan, lalu mengatakan tiada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis dan duka cita. Dalam kaca manusiawi, kalau orang yang sedang mengalami duka kehilangan orang yang mereka kasihi, lalu tiba-tiba seseorang datang, tiada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita dan perkabungan. Bagaimana reaksi kita sebagai manusia? Bisa-bisa orang yang mengatakan hal itu oleh keluarga dikejar, dipukul, dan dihajar atau dianiaya. Karena mereka menyampaikan sebuah nasihat yang sama sekali bertentangan dengan situasi yang sedang dialami oleh keluarga yang bersangkutan. Hari ini diperdengarkan di hadapan kita bahwa tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita merujuk pada peristiwa Yesus dalam ziarah duka yang begitu panjang.
ia ditolak, ia dianiaya, diberikan pukulan dan siksaan yang tidak sepadan dengan apa yang ia lakukan. Ia tidak pernah berdosa dan tidak melakukan berbagai macam jenis kejahatan yang sepadan dengan penyaliban di atas palang penghinaan bagaikan orang Yahudi yang sudah terlibat dalam peristiwa kejahatan yang sangat kecil. Dengan peristiwa penyaliban, sesungguhnya Kitab Wahyu ingin menegaskan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, umat terpilih sedang melakukan pembungkaman terhadap kebenaran yang dibawa oleh Yesus dan membuka kesempatan bagi segala bentuk kejahatan merajalela seantero wilayah dan kota di seputar Israel dan kota Yerusalem. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Kitab Wahyu ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang merasa teraniaya bersama Yesus merasa tetap berbangga. Oleh karena itu, ia hadir dengan kata-kata nasihat, sekaligus meneguhkan orang yang sedang merasa kehilangan Yesus sang guru mereka. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, dan tidak ada lagi duka cita. Ini latar belakang. Apakah Anda semua paham ini? Bapak Nadus paham ya? Bapak botak satu ini siapa? Bapak Niko paham juga ya? Oke. Saya membayangkan kalau para algojo memakaikan mahkota duri, waktu itu Tuhan Yesus punya rambut panjang. Tapi itu dikenakan seperti orang-orang yang rambut sudah tidak ada lagi. Saya membayangkan itu kepala itu bengkak luar biasa. Rianto bisa tuh ini juga. Ini juga. Bapak Nadus hampir juga. Jadi maksudnya bahwa latar belakang tema yang ada dalam Kitab Wahyu ini bisa dimengerti kalau kita mengetahui latar belakang sampai tulisan ini ada. Bahwa kitab suci itu tidak bisa menjelaskan diri sendiri. Oleh karena itu melalui magisterium diperkenalkan latar belakang kenapa perikop Injil atau perikop bacaan ini dihadirkan. Allah diperkenalkan sebagai Alfa dan Omega. Itulah sebuah harapan yang menunjuk pada sebuah kepastian bahwa kita mengawali hidup dalam kefanaan, mengakhiri hidup dalam kefanaan, membuka jalan baru menuju ruang penuh rahmat, damai, dan penuh sukacita. Kita lanjut sedikit lagi. Allah, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua peristiwa kematian yang dialami oleh siapapun, termasuk Yesus, pasti ada dalam ketakutan dan kecemasan. Ada dalam sebuah pengharapan yang tidak lagi muncul dalam dirinya. Maka ketika semua orang ingin berpamitan dengan dunia yang fana, ia akan berteriak, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini semua orang itu wajib ini. Kalau orang bisu juga bisa. Suaranya tidak muncul tetapi hatinya akan berteriak ketika ia mengembuskan nafas terakhir.
Itu wajib hukumnya sebagai seorang manusia yang pernah hidup di atas kefanaan dunia ini. Pasti merasa takut, gelisah, dan berteriak. Meskipun tidak persis sama sebagaimana teriakan Yesus, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau membiarkan aku pergi dari tempat ini? Allahku, Allahku, mengapa engkau membiarkan aku meninggalkan istri, anak, ataupun suamiku? Dalam kecemasan itu kita bisa saja berpikir secara berbeda. Ya Allah, biarkanlah piala ini berlalu daripadaku. Tetapi apa lanjut Yesus? Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Semua orang pasti atau pernah menyaksikan saat-saat orang mau meninggal dunia. Lalu kita bertanya, pada saat dia meninggal dunia itu, kata-kata apa yang dia ungkapkan? Meskipun dada tersesak untuk mengeluarkan kata, tetapi hati seorang yang mau menghembuskan nafas, berpamitan dengan keluarga, dengan dunia tempat ia pernah memijakan kakinya, suara itu muncul dari dalam hati. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah itu Yesus disalibkan, lalu berteriak dengan nyaring suaranya, lalu tunduk berpasrah pada kehendak Bapaknya, lalu selesailah sudah. Kata selesai yang diungkapkan atau dinyatakan dalam peristiwa Yesus menghembuskan nafas dalam kepasrahan, menunduk sekaligus menyatakan pamitan atas tanah yang fana yang pernah menjadi pijakan kakinya ketika ia bersaksi tentang dunia, tentang kebenaran Allah. Dia mesti harus tunduk berpamitan dengan tanah ini. Tidak ada Yesus menengadah, mencongak ke atas, menunjukkan keangkuhannya pada dunia yang hendak ia tinggalkan. Tetapi ketika ia menyatakan maksud dalam teriakan Allah ya Allahku, ia menundukkan kepala. Melihat dan menyaksikan orang yang sedang mengalami duka dan kesedihan atas perginya ia untuk selama-lamanya menghadap Bapa. Tetapi dengan tunduk pada dunia tempat kakinya pernah berpijak, hanya mau menunjukkan, saya cuma pergi kepada Bapa untuk sementara waktu. Tetapi cinta yang sedang dan pernah terpatri dalam siapapun yang pernah mendengarnya akan kembali menyatukan kita semua. Doa Yesus menjadi petunjuk dan indikator yang paling nyata. Semoga mereka semua bersatu. Seperti aku ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam aku. Saya ada dalam diri para rasul ada dalam diriku. Serta warisan para rasul yang ditinggalkan sampai dengan generasi kita saat ini. Saudara-saudari, apa yang terjadi ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir?
Dia bilang begini di dalam. Kita lihat apakah Elia datang menurunkan dia. Akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Maka tirai kedisa tercarik menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Bukan dari bawah sampai ke atas. Ini ada maksud. Kalau dari atas ke bawah itu berarti bahwa kematian itu adalah kehendak ilahi yang memberikan hidup bagi kita. Tetapi tercobet dan tercari dari bawah ke atas, itu adalah perbuatan jahat manusia yang melumpuhkan seseorang dengan cara kematian yang tidak wajar. Jadi, saya yakin Bapak Paulus besok-besok itu tercari dari bawah ke atas, karena mereka dilingkari berbagai macam bentuk kejahatan yang ada di sekitar hidup mereka. Lebih ata lagi. Di sini juga banyak orang yang mati dengan sobekan kain dari bawah ke atas, tanda bahwa itu bukanlah kehendak Allah terjadi atas diri, tetapi kehendak para penjahat yang masuk dalam area kehidupan Allah yang sesungguhnya tidak diizinkan oleh yang kuasa. Kamu boleh merasa bahagia, tetapi sesudahnya kamu akan mengalami sengsara 7 turunan. Bapak dan Mama, saudara-saudara. Jadi hidup dan mati kita cuma ada pada penyelenggaraan Allah. Dilarang keras mengambil bagian dan membalikkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, sobekan kain itu datang dari bawah ke atas dan bukan carikan itu, sobekan itu berasal dari atas ke bawah. Ini pengertian demikian. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudari, marilah kita menyerahkan Bapak Maksi dengan segala bentuk amal dan perbuatan kasihnya yang tidak mampu memisahkan kita dengan Dia dalam keadaan apapun. Kita tidak berharap akan hidup lagi dalam kefanaan dunia ini bersama dengan Bapak Maksi. Tetapi menghidupkan cinta dan amal yang pernah Ia tunjukkan menjadi tanda bahwa kita untuk selamanya tidak pernah akan lepas satu dengan yang lain. Bapak dan Mama, saudara-saudari, semoga doa melalui perayaan Ekaristi mengenang kepergian anak-adik saudara kita Maksi pada malam istimewa ini menjadi tanda bahwa kita sungguh yakin Allah telah mengambil Bapak Maksi dan telah menganugerahkan dia sukacita hidup abadi bersama para kudus. Dan tentunya Bapak Maksi bukanlah seorang penjahat. Dia adalah seorang manusia yang manusiawi. Tentu dia tidak pernah akan melupakan segala perhatian dan kepedulian yang Anda berikan untuk dia. Dia juga tidak pernah akan menutup mata dan membutakan hatinya untuk tidak lagi ingat akan istri dan anak yang dia tinggalkan. Doa tulus bagi Bapak Maksi yang bertemu muka dengan muka bersama Allah yang telah mengutus dia menjadi jembatan yang bisa membebaskan kita semua, menjadi
tumpuan harapan yang membawa kita pada sebuah kepastian hidup yang benar dan sejati. Bapak Maksi, atas nama Lewotana, atas nama paroki, atas nama siapapun yang pernah menyelami kebaikan dan cintamu, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan niat dan harapan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang diintensikan pada malam hari ini. Mohon perhatian kekal untuk Bapak Kamilus Gesi Keraf, Mama Petronella Tia, Bapak Masarus katakan Luarus lah. Terus Mama Ana Bunga Kolo, Bapak Theodorus Maju Kerap, Bapak Yosef Muri Belolong, Mama Marta Kewatukan, Modesta Siba Belolong, Mama Helena Ose, anak Yohanes Negu Belolong. Semoga mereka boleh berbahagia bersama para kudus Allah dalam kerajaan surga. Juga mohon perhatian kekal untuk Bapak Kobit Semara, Mama Yovita Nasale, Bapak Hieronymus Nama Kobit, Mama Luisa Begang, Mama Cecilia Kewa, Bapak Kewa Ama Boro, Mama Bengang Duli, Bapak Kiremes Duli, Bapak Kosmas Payong Suban, adik Mama Evalina Utomado, adik Kosmas Mario Payong Suban, serta segenap anggota keluarga Lado Purap dan Tua Boloh yang sudah meninggal dunia, beristirahat dalam damai abadi di surga. Kita juga berdoa untuk Bapak Maksi Purap yang telah dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Semoga ia boleh berbahagia dalam kerajaan surga dan menjadi pendoa bagi istri dan anak-anak yang ditinggalkan dan kita semua. Intensi yang lain sebentar basa-basakan diam-diam, termasuk orang yang masih hidup. Mari kita semua berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan rendah hati kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kehadirat Allah yang kudus. Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa mohon keselamatan yang abadi untuk hamba-Mu, Bapa, sahabat, saudara kami Maksi Purap. Engkau telah memanggil dia dari atas dunia ini, dari tengah keluarga. Kami percaya bahwa Engkau telah memiliki rencana indah atasnya. Berikanlah ia kesempatan untuk boleh berbahagia bersama para kudus-Mu, dan jadilah ia menjadi pendoa bagi kami dan keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami berdoa secara khusus mohon keteguhan iman dan pengharapan bagi istri dan anak-anak yang ditinggalkan oleh Bapak Maksi bersama anggota keluarga yang lain.
Semoga Tuhan memberikan rahmat kekuatan, ketabahan, dan semangat untuk mengisi hari-hari hidup di atas dunia yang fana ini, agar kelak mereka boleh bersatu untuk menikmati kerahiman. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, mari kita berdoa bagi segenap anggota keluarga juga yang kita doakan pada kesempatan malam ini yang telah pergi mengandalkan kita. Semoga mereka semua boleh bersatu menikmati sukacita dalam keabadian hidup dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kita berdoa bagi kita semua yang hadir pada kesempatan ini, ya Tuhan. Semoga kami semua yang hadir dalam doa-doa malam ini, Kau anugerahi kesehatan jiwa dan raga, agar kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami dan meraih masa depan seturut yang Engkau kehendaki. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, itulah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu melalui Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Persembahkan hidupku, segala buah karyaku, bersama roti dan bangku, Kristus kurban sejati. Harta yang termewah, harta yang terindah, namun kehendak hatiku ku serahkan padamu. Terimalah Tuhan sembahanku, jiwa dan raga milik-Mu, niat dan bakti, suka dukaku, segalanya ku serahkan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari, semua persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah puji sembah bakti kami dalam persembahan roti dan anggur ini. Persatukanlah dengan persembahan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami memadakan kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Terpujilah Engkau di surga, diberkati dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamu Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah anggota keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Maksi. Kami semua dalam kesedihan, dalam pesiaran hidup kami ini. Anugerahkanlah kami kesehatan jiwa dan raga, masa depan yang baik. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, saudara sahabat kami Maksi Pura, juga segenap anggota keluarga yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Bersatukanlah mereka dalam keabadian hidup bersama-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan seluruh doa dan harapan kita dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Pegang kampung tangan itu. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus kami sambut memberi kami hidup abadi. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara-saudari, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menjadi saksi sejarah penyelamatan dunia dan manusia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sekalian. Yang di belakang tuh berhenti di situ. Disegarkan olehnya Yesus kawanku yang setia. Tuhan menyapa hidupku, Tuhan memanggil namaku di zamannya jiwaku dengan kasih-Nya. Hatiku bersorak riang karena kebaikan cintanya, membahana sepanjang musim, indah dan tiada bertemu.
Kamu tadi haus kan? Ucapan terima kasih untuk keluarga. Kita punya jadwal misa pada hari ini. Berdasarkan pengamatan saya itu ada 3 jadwal. Pertama itu dari keluarga jam 6,
kedua itu dari Bapak Nabus buka jam 6:30, dan ketiga dari Ketua Dewan Stasi jam 7. Lalu yang keempat dari saya jam 7:05. Kalau empat itu digabungkan, kita bisa misa jam 12 malam. Terima kasih untuk kita semua yang telah hadir dalam perayaan kudus ini. Biasanya misa arwah tanggal 2 November itu, seorang imam itu misa 3 kali. Misa pertama dengan umat, dengan lagu. Misa kedua itu umat bisa ikut atau tidak, juga terserah, fakultatif, tetapi tidak ada lagu. Misa ketiga itu bisa sendiri. Biasanya aturan dari Norme Romanum Romawi yang menyatakan bahwa misa arwah itu masuk dalam norma urutan pertama di tingkat ketiga. Misa hari Minggu biasa norma urutan ketiga dan nomor yang ke-6. Maka besok itu kita misa dengan menggunakan lagu arwah tanpa kemuliaan. Biasanya tata cara itu 2 November itu kami habis misa, kamu pulang, kami dari sakristi, kami balik lagi ke altar misa kedua tanpa umat. Lalu habis misa kedua kami pulang ke sakristi, kami balik lagi ke altar misa ketiga. Itu hanya mau menunjukkan bahwa persatuan erat antara orang dengan hidup oleh gereja dinyatakan menjadi prioritas. Bapak, Mama, Saudara-saudari, terima kasih untuk kita semua yang telah hadir pada malam hari ini. Setelah misa, sama si upacara pembebasan dan pergatan rumah, semua kita yang masih tetap duduk di sini sambil nanti kedatangan sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita, juga dalam piring kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua berdiri untuk menutup perayaan Ekaristi kita dengan doa dan mohon berkat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau telah menyatakan kerahiman-Mu kepada kami semua, juga ke dalam diri hamba-Mu Bapak Maksi bersama anggota keluarga. Bapak Maksi telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Berbahagialah bersama menikmati perjamuan Paskah abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, pekerjaan dan tugas-tugas kita, keluarga yang ditinggali, berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, misa sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan. Masih menggema